apresiasi nih kepada pengurus kekeluargaan dan PPMI ya. Ya. Selama ini sangat baik koordinasi dengan kita, sinergi dengan KBRI. Kalau kita sudah vaksin, meskipun kita kena, itu minimal risikonya. Jangan merasa kalau kita kena COVID, terinfeksi, lalu teman kita kena, merasa berdosa. Enggak. Tolonglah itu apa tuh namanya, apa yang kita berikan tuh dimanfaatkan itu. Iya, betul. Jangan dijual kembali. Nah, itu dia. Assalamualaikum Mas John. Waalaikumsalam warahmatullahi Mas wabarakatuh. John Pak Ade. ini sebagai komandan Satgas di KBRI tentunya sangat tahu persis nih keadaan warga kita di sini ya. Karena perlindungan itu menjadi kewajiban utama bagi setiap perwakilan Indonesia di luar negeri. Kabarnya jumlah warga negara kita sudah lebih 10.000 ya Mas sekarang. Ya, berdasarkan catatan yang kami terima Pak, baik dari atas pendidikan dan juga catatan dari konsuler, jumlah mahasiswa itu sekitar 10.500 dan 500-nya itu pekerja, staf KBRI dan keluarganya. Jadi totalnya sekitar 11.000 Pak. 11.000 ya. Kalau tahun depan tambah 2.200 jadi berapa tuh Mas? Waduh. 13.200. 13.200 ya. Ya. Jadi makin banyak. Dari yang 11.000-an ini aja Mas, kita pengen tahu tuh ya. Itu sejauh ini yang terinfeksi COVID dan yang meninggal berapa tuh Mas? Berdasarkan catatan dan laporan yang kami terima baik dari Kesatgas maupun ke tim medis, itu total hingga saat ini WNI kita yang terinfeksi itu total 81 orang Pak De. Dari 81 itu alhamdulillah 74-nya sembuh. Lalu 6 orang wafat, 6 orang itu 2 orang terdiri dari keluarga besar KBRI dan 4 orang itu WNI. WNI itu ada yang PMI, ada sisanya WNI dan 1 orang sebenarnya suspek. Nah, kenapa kita ada indikator suspek? Suspek itu teman-teman mahasiswa ini yang konsultasi ke tim medis, lalu dengan gejala-gejalanya itu mirip COVID. Namun karena satu dan lain hal, mereka tidak melakukan tes PCR. Sehingga kita kategorikan sebagai suspek. Dari jumlah yang terinfeksi, jumlah yang meninggal, kalau dari prosentasenya itu bukan berarti ini menafikan ya Mas ya, tapi jumlahnya nggak banyak juga ya. Yang apa Pak? Yang sembuh? Yang terinfeksi kan tadi sekitar 80-an dari 11.000. Ya. Berarti kan nggak banyak itu. Nggak banyak, nah itu yang lapor ke kita Pak De. Oh. Itu. Nah, banyak dugaan kita itu banyak juga teman-teman mahasiswa ini yang tidak konsultasi. Nah, informasi yang kami terima itu ada beberapa teman yang menyampaikan takut. Satu, yang kedua juga ada yang menyampaikan, saya sehat-sehat saja kok, ini hanya flu biasa saja. Nah, oleh karena itu kami selalu KBRI dan Satgas dan teman-temannya selalu menyampaikan ke teman-teman mahasiswa, jika ada gejala, segera lakukan konsultasi ke tim medis. Karena kita ada tim medis, kan pasti semua pada punya Facebook tuh Pak De. Nah, tinggal kirim messenger aja. Ke tim medis, kami ada gejala ini, nanti oleh tim medis di follow up, diperiksa secara online. Nah, kalau memang hasilnya itu menjurus kepada dugaan-dugaan COVID seperti demam, batuk, pilek, terus kehilangan indera penciuman, indera perasa, nanti tim medis akan merekomendasikan kepada Satgas nama ini si A, lapor ke tim medis, memiliki gejala-gejala COVID, sudah dikasih obat ini. Nah, nanti kami yang akan koordinasikan dengan kekeluargaannya. Nah, obatnya itu sudah kami siapkan, KBRI sudah menyiapkan. Tadi banyak yang nggak lapor ya, sakit. Bukankah sebetulnya data mereka itu kita jaga secara konfidensial ya sebetulnya? Oh iya, ya kan? Betul. Gak perlu khawatir. Sebenarnya nggak perlu khawatir. Dan juga sebenarnya perlu juga dipahami, jika kita bergejala, lalu kita menginformasikan,
berarti kita tuh melindungi teman-teman kita, Diri kita dan teman-teman kita. Nah, jangan merasa kalau kita kena COVID, terinfeksi, lalu teman kita kena, merasa berdosa. Enggak, karena ya itu sudah suatu seperti itu adanya, sunatullah seperti itu. Gitu. Nah itu mungkin yang perlu dipahami juga oleh teman-teman mahasiswa di sini. Jika ada gejala batuk, pilek, demam, sudah beberapa hari, nah konsultasikan tim medis segera. Jadi sekedar batuk, pilek, kemudian demam, terutama indera penciuman yang berkurang, mesti hati-hati dok ya. Betul sekali. Tidak cukup bilang bahwa ini pilek biasa gitu. Tidak. Ya. Dan sebaiknya begitu kita merasa sesuatu yang aneh dengan diri kita, wah kayak ini demamnya aneh nih, langsung bilang ke teman sekamar misalnya, saya isolasi mandiri. Ya. Nah itu berarti kita melindungi teman-teman kita juga. Ya. Dan sebenarnya begitu mereka sudah dalam fase itu, kan mulai bisa konsultasi dengan dokter kita. Betul. Kemudian KBRI menyiapkan obatnya. Iya. Iya kan? Gitu. Dengan demikian sebetulnya dari sisi preventifnya sudah anak-anak nggak perlu khawatir dong ya. Insya Allah nggak perlu khawatir. Ya. Dokter ada dan selalu bisa dikontakkan itu ya. Bisa. Jadi dokter itu ada jam layanannya jam 2 sampai jam 8. Jam 2 siang sampai jam 8. Nah, di luar jam layanan itu bisa melalui Facebook Messenger di inbox. Nanti begitu seandainya dokternya pas buka akan di follow up. Satu. Kedua tuh bisa menghubungi hotline COVID. Nah, SMS ke hotline COVID, nanti hotline COVID akan konsultasikan tim dokter ini ada kasus ini bagaimana. Nanti hotline COVID akan menghubungi pasien ini yang melaporkan. Ya. Dan KBRI juga untuk pencegahan yang lebih jauh membagikan obat-obatan dan juga vitamin. Apa aja itu? Ya kemarin itu udah berapa kali ya kayaknya udah kita bagi. Saya di sini tuh baru tiba Agustus tahun lalu dan sudah 2-3 kali tuh Pak, kita memberikan. Yang terakhir itu kan kita memberikan bantuan madu imtenan, lalu ada vitamin D, lalu kita juga memberikan hand sanitizer, masker, apa gitu ya? Ada 5 tuh. Sama vitamin Zincofan Pak. Nah, sebelumnya 2 kali pembagian juga. Sebelum 2 kali tahun lalu. Ya. Dan itu mestinya bisa menjaga stamina ya. Seberapa jauh sih ya perkiraan kita itu ya dari vitamin dan segala macam itu mampu memproteksi kita itu. Ya sebenarnya kan vitamin itu kan sebenarnya menurut saya Pak De, yang utama itu sebenarnya adalah bagaimana kita mematuhi protokol kesehatan Pak De. Kan yang obat-obatan yang KBRI berikan itu kan daya tahan tubuh, menunjang, mendukung. Namun yang utama itu kan bagaimana kita menaati protokol kesehatan, misalnya memakai masker, menjaga jarak. Nah, itu yang penting sih Pak De. Dan ya itu olahraga, makanan sehat, pola makan sehat. Ya, seperti yang vitamin kita kasih kemarin kan seperti vitamin D itu juga untuk mendorong imun kita. Lalu ada Zincofan, zinc. Nah, jadi berdasarkan masukan dari tim medis kan pada saat misalnya kita agak demam nih, nah, kita bisa konsumsi Zincofan itu dan vitamin D. Gitu. Jadi nggak sembarangan kita ngasih kan? Enggak, itu kita nanya sama tim dokter itu, tim medis. Ini kalau kondisi yang pas untuk teman-teman mahasiswa itu apa? Iya. Jadi meskipun masih muda gitu ya, tapi COVID ini juga nggak pilih kasih. Tidak pilih kasih. Iya. Jadi ya mesti dimanfaatkan dong ya itu ya. Berbagai hal yang kita persiapkan buat mereka itu ya. Iya, betul Pak De. Ya memang kadang-kala gini Mas ya, namanya juga anak muda ya kadang-kadang merasa kuat ya. Gimana nih? Dari data yang ada yang meninggal ada nggak yang muda-muda? Kalau data yang di sini tuh yang meninggal itu memang sih yang meninggal itu di atas 30-an sih Pak De. 30-an masih muda tuh. Ya, 30 sampai 40. Tapi kan maksudnya yang meninggal ini ada yang kemarin paling tua tuh terakhir kita terima WNI sekitar 60 umurnya. Ada 2 orang. Berarti range-nya dari 30 sampai 60 dong. Ya.
Nah kalau yang masih muda-muda ini kan alhamdulillah mungkin kondisinya belum ada komorbid Pak De ya, belum ada misal gula, diabetes segala macam, masih fit. Jadi dengan kita kasih vitamin, dengan isolasi mandiri itu bisa sembuh gitu. Nah tapi kalau yang bahaya itu nggak ada komorbid. Kalau dia sudah punya dia misalnya darah tinggi, diabetes, nah itu yang harus hati-hati. Karena berdasarkan pengalaman kami yang ada staf KBRI, kalau staf KBRI meninggal itu ada komorbid, dan itu yang diserang komorbidnya itu oleh virus itu. Komorbid itu gimana sih sebetulnya? Ya komorbid itu penyakit bawaan. Penyakit bawaan dan yang relatif berat ya? Ringan pun bisa, kenapa deh? Misalnya kayak diabetes, tapi dia kayak ada kemarin teman kita juga kan diabetes. Nah terus setelah beberapa hari demam, batuk, lalu kita bawa ke rumah sakit, begitu di ronsen dadanya itu ternyata sudah penuh dengan pneumonia. Nah oleh dokter ya ini karena dia ada komorbid ini, ya maka itu harus segera diobati. Memang yang diserang itu menurut medis itu kan paru-paru Pak ya. Nah, tapi dengan kita ada komorbid itu justru itu melemahkan. Semakin dahsyat itu virus menyerang kita. Ya, ya memang masalahnya kan sebagian dari kita ini hidupnya di tengah masyarakat ya. Betul. Nah itu. Dan kebanyakan juga tidak patuh protokol tuh. Gimana itu ya? Nah, solusinya gini Pak De, menurut yang saya baca nih ya, vaksin. Jadi vaksin itu berdasarkan hasil penelitian medis dan hampir seluruh ahli medis dunia itu menyampaikan kalau kita sudah vaksin, meskipun kita kena, itu minimal risikonya. Kita lebih tahan ya? Lebih tahan, jadi seperti flu biasa. Nah itu sudah kejadian kan dalam 1 bulan terakhir ini ada staf kita kan Pak De ya, yang karena tugas mereka itu terinfeksi, karena alhamdulillah karena sudah lengkap vaksinnya ya bertahan hanya kayak seperti tetap melakukan protokol kesehatan, misalnya isolasi mandiri, namun tidak separah yang belum vaksin. Seperti misalnya waktu saya kemarin tuh Desember saya kena, nah kebetulan ada staf kita yang kena juga, dia tidak separah saya, hanya flu batuk pilek itu saja. Itu karena sudah divaksin. Sudah divaksin. Kemarin kan banyak tamu tuh dari para kiai ya, 48 kiai datang kemari. Pak De tanya pada para kiai, Pak Kiai sudah vaksin belum? Semuanya sudah. Betul, luar biasa. Berarti ya artinya vaksin itu bukan isu ya buat para kiai sendiri ya. Yeah. Artinya ya, memang sudah bukan isu lagi, memang hal yang selayaknya kita lakukan. Dan saya lihat ya pemerintah Mesir juga memberikan kesempatan baik yang berbayar maupun yang lewat kampus ya. Betul, benar ya? Iya. Jadi pemerintah Mesir itu membuka kesempatan kepada warga negara Mesir dan juga WNA untuk mendapatkan mahasiswa asing. Ya, kalau kita baca kan ada laporan dari teman-teman kan sekarang itu justru kalau belum vaksin nggak boleh masuk kampus. Nah satu. Yang kedua pun kita sekarang lagi kebingungan nih Pak De. Kemarin itu tim Prodcon kita itu seperti biasa kita membantu PMI kita untuk mengurus keimigrasian. Begitu masuk sekarang harus punya sertifikat vaksin. Nah, kita bingung, PMI itu kan jadi masuk gedung pemerintah harus punya vaksin. Buktinya di dalam apa itu? Dalam kertas atau menunjukkan apa kertasnya dengan ada barcode-nya. Jadi bukan seperti kita yang sudah ada dalam aplikasi itu, bukan ya? Iya. Atau menunjukkan PCR 3 hari dalam waktu 3 hari. Jadi kalau belum vaksin menunjukkan sertifikat PCR. Wah, makin repot juga. Makin repot. Ya, memang sih vaksin itu diwajibkan seperti itu untuk melindungi diri sendiri. Orang-orang lain. Jadi nggak perlu takut. Soalnya ada ponakan Pak De bilangnya gini, Pak De sebetulnya saya nggak apa-apa, tapi saya takut jarum. Gak usah takut lah ya. Iya. Gak usah takut lah. Disontek, yang penting ngomong nggak sakit juga disontek cuman. Ya sakit. Ya paling kalau satu suntik ya 3 hari lah masih bisa senut-senut itu. Demam juga. Demam ya. Demamnya setengah hari. Tapi termasuk apa? Tergantung itunya apa itu vaksinnya. Yeah. Saya AstraZeneca itu demamnya lumayan berat itu. Tapi ya nggak apa-apa 1 hari sih. Ya.
Tapi yang lain lebih ringan gitu ya. Ya, Ya, efek vaksinnya lebih ya. ringan. Jadi lebih baik, lebih cepat ya vaksin Betul. itu ya. Ya, ya biar apa itu namanya mahasiswa kita juga lebih sehat kan gitu ya. Bahkan sekarang saya baca itu pemerintah Mesir sudah membuka kesempatan menganjurkan untuk anak umur 5 sampai 12 tahun Pak De, untuk divaksin. Oh ya Pak, pakai apa tuh? Kalau nggak salah Pfizer itu. Pfizer ya. Di Indonesia malah belum ya. Di Indonesia udah. Udah juga ya yang. Udah. Oh, ya, ya, ya. Makanya di Indonesia kan beberapa pesantren yang kemarin saya ngobrol-ngobrol tuh sama para kiai itu sudah masuk seperti biasa. Karena pada santri sudah divaksin. Iya, 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 iya. Jadi vaksin ini memang sesuatu yang ya tidak memberikan perlindungan 100%, tapi ya sangat kita butuhkan untuk saat ini ya. Iya, Ya. mengurangi risiko. Meskipun sebetulnya vaksin itu kan pasti nanti apa ya, ada vaksin tambahan karena yang namanya coronanya kan juga bermutasi. Ya, iya. Ya, kalau yang saya baca itu ya memang 6 bulan sih ada booster kan Pak De. Dari 6 bulan jadi setelah kita 2 kali harus ada tambahan lagi booster ya. Lagi. Ya, ya. Sampai suatu ketika ditemukan obat ya, sehingga kalau kita kayak pil aja gitu kayak kan. pil aja, kayak flu aja ya. Saya kira memang penting sekali untuk kita, tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Betul. Karena masuk kampus pun sekarang harus ada vaksin. Masuk gedung pemerintah harus ada vaksin. Kalau ngurus apa tuh namanya iqomah, berarti sama dong, perlu vaksin juga dong ya. Iya, makanya karena kita lagi memikirkan bagaimana caranya nih para PMI kita untuk yang membutuhkan bantuan itu untuk bisa mendapatkan layanan imigrasi. Ya mungkin kita PCR dulu aja Pak De. Iya. Ya. Jadi agak perlu kita pikirkan dong, masuk KBRI perlu vaksin. Nah, masuk KBRI seperti kemarin Pak De, yang tamu-tamu kita datang tuh Pak De. Ya. Kan kita wajibkan PCR Pak De. Nah, jadi kita untuk melindungi KBRI juga. Nah, makanya para tamu yang mau datang kemari semuanya tuh begitu tiba kita PCR. Dan alhamdulillah mereka tuh pada bersedia untuk di PCR. Bahkan wakil ketua MPR kita pun oke, nggak masalah PCR. Semua kiai PCR. Semua kiai PCR. Jadi kemarin tuh begitu mereka tiba di airport, sudah kita sampaikan kan, oke PCR. Nah orang labnya datang ke airport, nah dites lah di itu, lalu malamnya kita diinfokan, alhamdulillah semuanya negatif. Ya sekarang kan lagi sibuk nih dengan Omikron. Kayaknya nggak bisa main-main dengan Omikron nih, dengan varian baru ini. Indonesia sendiri kan kemudian menutup sebagian warga asing dari negara-negara tertentu seperti Afrika Selatan. Bahkan untuk karantina sekarang naik tuh waktunya 10 hari. Dari 3, 7, 10. Tapi 10 itu nggak banyak loh dibandingkan Malaysia 14 hari loh. Iya. Dan di Indonesia belum ditemukan kasus. Semoga enggak ya, semoga ya, sampai sejauh ini belum ya. Tapi di Malaysia sudah. Di Singapura sudah, Australia juga sudah. Jadi kita mesti hati-hati. Memang sih Pak De, kalau saya baca itu virus yang baru ini kan Omicron ini kan tidak separah varian Delta. Tapi kan tetap aja jika kita sakit kan kita tidak bisa optimal dalam melaksanakan atau beraktivitas Pak De. Mau belajar kita nggak bisa, mau beribadah kita nggak bisa gitu kan. Ya, memang tetap harus kita tuh menaati protokol kesehatan juga itu. Iya. Dan saya baca ada juga warga Belgia ya yang barusan datang dari Mesir, ternyata terdeteksi dia itu Omikron. Benar tuh ya? Iya, itu aja gitu. Makanya kan Mesir di beberapa negara termasuk Kanada yang sebagai itu kan termasuk negara warga yang dilarang untuk berkunjung untuk sementara saat ini. Iya. Saya jadi ingat tuh barusan baca surat itu ada dari pejabat Indonesia mau datang kemari ya. Terus minta informasi. Terus kita kasih informasi tuh termasuk Omikron di Mesir itu ya.
ya kita sampaikan tentu tidak melebih-lebihkan Ya. data yang ada aja. Akhirnya mereka mengatakan barusan terima surat, lain kali saja kunjungannya. Ya, saya kira itu ya apa itu namanya bijak ya, bijak ya. Bijak ya. Saya kira hal-hal yang seperti itu penting sekali. Dan perlu juga kita informasikan ke delegasi-delegasi rumah sakit kita kan, biaya perawatan COVID di sini kan mahal Pak, sangat mahal, itu sangat mahal dia. sekali. Ada yang gratis di rumah sakit negeri, teman, itu kan kapasitasnya terbatas. Nah, kalau di swasta itu yang sudah kita browsing dan sudah pengalaman kita itu minimal $1.000 per hari. Dan itu di luar biaya obat, dokter, ya. Dan jika kita memerlukan oksigen, tambah lagi biayanya. Jadi sebetulnya rumah sakit pemerintah itu lebih diutamakan buat masyarakat setempat. Enggak juga sih Pak. Enggak juga sih. Ada beberapa teman-teman mahasiswa kita yang sempat dirawat di sana, di rumah sakit pemerintah. Namun tuh sangat terbatas ininya Pak, kapasitasnya. Masuknya susah. Ya, karena kita tuh harus ya menego lah, kayak pengalaman kita kemarin tuh harus sampai berbolak-balik ke rumah sakit, menemui tim dokternya, menghubungi otoritas kesehatan di Mesir. Sampai kemudian kita bisa mendapatkan tempat dan dapat bebas biaya. Kalau di negeri ya, di rumah sakit ya. Kalau di swasta tadi terpaksa di swasta? Kalau swasta ya kayak pengalaman staff kita kan itu di swasta, karena ya memang kapasitasnya seperti pengalaman kemarin tuh ada staff kita yang dia punya komorbid yang agak parah. Nah, beberapa rumah sakit negeri itu tidak bisa mengcover itu, melakukan perawatan itu, sehingga dirujuk ke rumah sakit swasta. Jadi makanya yang untuk yang tidak ada, yang terinfeksi namun tidak memerlukan perawatan yang lebih dalam atau lebih tidak terlalu memerlukan pengobatan medis yang terlalu parah, yang terlalu besar, itu bisa di negeri. Karena memang itu kapasitas terbatas sekali dan agak susah juga untuk bisa mendapatkan tempat di negeri itu. Dan swasta tadi berapa biayanya? $1.000, sekitar 1.500 Egyptian pound ya. Sehari ya. Cukup mahal juga ya. Mahal banget ya. Pakai banget. Waduh, memang perlu hati-hati. Dan alhamdulillah tuh sampai sekarang ya warga kita belum ada yang terinfeksi Omikron ya. Alhamdulillah belum ada kan, belum ada terdeteksi. Nah, makanya itu saya pikir protokol kesehatan masih tetap relevan. Masih sangat relevan, dan masih vaksin sangat relevan, ya. Ditambah dengan vaksin jadi persyaratan gitu. Ya, kemana-mana tidak lupa ya bawa hand sanitizer kan. Kemudian masker minimal itu ya. Hindari kerumunan ya. Iya. Cuci tangan setiap waktu gitu. Betul. Pulang pergi saya biasanya langsung mandi. Iya. Mandi ganti baju baru tidur lah. Betul. Pagi gitu juga. Ya. Pakaian semua cuci. Saya kira kebersihan itu menjadi penting sekali ya. Iya, untuk menjaga diri kita dari kuman-kuman, virus. Ya. Nah, kalau terpaksa sakit tuh ya, kita kan punya itu kita sudah sewa KBRI lah, sudah sewa rumah isolasi kan, itu kan ya alhamdulillah nggak ada yang make. Tapi kalau kira-kira ada yang butuh itu ya, itu fasilitasnya seperti apa sih? Kita itu ada tempat, kita punya tempat punya sekretariat KMM Pak ini, ada 4 lantai. Kita bayar ya? Kita bayar. Nggak gratisan? Enggak. Karena juga ya kita profesional Pak ya. Kita sewa 4 lantai. Cuman yang saat ini yang masih kita gunakan tuh baru 2 lantai. Nah, itu ada satu lantai itu ada 4 kamar. Satu kamar ada 2 tempat tidur. Nah, ada dapur, 2 kamar mandi. Jadi nanti misalnya memang ada yang teman-teman yang bergejala,
lalu membutuhkan tempat untuk isolasi mandiri, dan di tempat tidak bisa melakukan itu bisa menghubungi ke Satgas KBRI, nanti kita arahkan ke sana. Itu ada yang nunggu kan ya? Ada yang nunggu, tapi memang harus koordinasi dengan kita dulu, biar kita infokan. Dan kita menyiapkan fasilitas masak, namun untuk makanan sehari-hari tidak. Dan kayak seperti sebelumnya sudah ada juga tuh keluargaan yang seperti itu, dia justru ini Pak De. Nah ini bagus ini Pak De, teman-teman itu bergotong royong. Jadi kekeluargaan itu ada, kemarin ada kasus yang satu gedung itu kan Pak De. Nah kita infokan kepada kekeluargaan masing-masing. Nah para pengurus keluargaan ini memberikan bantuan makanan. Saya bilang wah luar biasa ini. Ya. Jadi mereka memberikan bantuan makanan kepada teman-temannya. Ya. Nah, dan juga mungkin saya sampaikan juga pada di forum ini apresiasi ini kepada pengurus kekeluargaan dan PPMI ya. Selama ini sangat baik koordinasi dengan kita, sinergi dengan KBRI dalam hal pembagian distribusi daya tahan tubuh. Ya. Bisa Pak De bayangkan Pak De, 10.500 mahasiswa, tentu kita nggak akan bisa menangani Pak De. Iya. Dengan bantuan teman-teman inilah kita bisa bersinergi, bergotong royong untuk memberikan bantuan. Memang kerjasama itu apa itu namanya, sangat dibutuhkan untuk semua lini kehidupan. Betul. Untuk sebuah keberhasilan. Tanpa gotong royong nggak bisa. Makanya kalau di Al-Quran itu disebutkan ta'awanu 'alal birri wa taqwa ya. Bergotong royonglah untuk kebaikan ya. Kalau kebaikan mari bergotong royong. Ya itu saya kira itu ya. Termasuk KBRI juga sadar lah bagaimana untuk membantu teman-teman ya. Baik dengan memberikan obat, daya tahan tubuh, menyiapkan dokter untuk konsultasi, termasuk juga untuk karantina, termasuk juga untuk psikologi. Iya. Kita ada disiapkan oleh Pak Atik ya Pak. Ya. Jadi untuk konsultasi psikologi kan. Karena sebetulnya orang sakit itu bukan hanya badannya yang sakit, lama-lama psikologinya, psikisnya sakit tuh. Betul. Gimana tuh rasanya dulu tuh? Nah, pengalaman saya itu Pak De, begitu saya saya cerita juga deh pengalaman saya waktu saya kena COVID. Jadi begitu saya merasa demam, wah ini demamnya aneh nih. Karena begitu saya batuk kok badan nyeri dan batuk kering. Wah ini aneh nih. Terus saya ngomong ke istri saya, udah saya mau isolasi mandiri di kamar sendirian. Udah 3 hari 4 hari demam, lalu PCR positif. Nah positif saya konsultasi ke tim medis. Saya sampaikan gejala saya ini batuk, pilek, batuk kering. Oke, Bapak lakukan tes darah, dikasih tahu sama dokter kan ini obatnya ini. Nah, lalu saya beli obat itu, saya lakukan tes. Nah di sini nih yang pentingnya itu Pak De, banyak teman-teman mahasiswa ini yang lapor ke tim medis misalnya bergejala, lalu oleh tim medis dan Satgas diberikan arahan obat segala macam, namun tidak pernah memfollow up, tidak pernah memberikan laporan secara harian. Bahkan selalu ingatkan, tolong ya laporan harian. Kenapa laporan harian itu? Karena COVID itu dalam waktu 14 hari kita dilihat, jika dalam 14 hari progres kita membaik, insya Allah itu membaik. Namun kalau progresnya menurun, harus waspada. Jadi misalnya saturasi kita di bawah 95. Nah, kita harus waspada. 95 apakah turun atau naik lagi nanti? Terus batuk kita bagaimana? Apakah kita malah sesak napas? Nah, di sini makanya perlunya tuh teman-teman yang begitu konsultasi ke tim medis, tolong di follow up. Follow up-nya itu setiap hari kasih laporan. Dok, pagi ini oksigen saya sekian, suhu tubuh saya sekian. Oke, nanti kita pantau. Nah, ada beberapa yang teman-teman itu melaporkan, wah ini kondisinya ini harus segera melakukan tes darah atau obatnya ditambah obat ini. Nah situ kita bisa memberikan rekomendasi lainnya. Oh obatnya kemarin apa ya, obat batuknya ini. Oh tambah deh obat batuknya ini karena sudah membaik atau batuknya makin parah. Nah itu perlunya itu konsultasi secara reguler sampai benar-benar fit. Dalam arti fit itu sudah tidak ada gejala lagi. Nah itu selalu kita ingatkan tuh ke teman-teman itu. Nah kembali tadi Pak Adi bilang psikologis kita kena. Memang iya Pak Adi, 14 hari itu bayangin Pak Adi, kita biasa sibuk beraktivitas, kita nggak bisa ngapa-ngapain di kamar sendirian. Dan juga itu begitu saya kena, saya baca ikutin berita, waduh Agim aja kena. Waduh bilang Agim kena batuknya udah kayak gitu kan.
Wah itu udah akhirnya saya bilang udahlah. Saya bilang udah baca aja Al-Quran. Alhamdulillah 14 itu saya bisa khatam. Biasanya saya nggak pernah baca Quran sehari itu jarang. Makanya saya bilang waduh ini mungkin apa namanya sentilan gitu kan. Iya, iya. Nah itu, jadi pada saat itu saya berpikir, pada saat kita tidak bisa berinteraksi dengan orang lain, ya ke Tuhan kita berinteraksi. Iya, iya. Nah, memang dan juga perbanyak nonton hiburan. Jadi nggak usah ngikutin berita COVID, itu akan semakin membuat kita down. Kita baca berita lucu-lucu gitu. Dan kebetulan di beberapa teman saat saya kena itu beberapa teman juga kena. Nah kita buat WA group. Ya, Nah, ya, ya. dengan buat WA group itu kita kadang sharing cerita lucu, terus kadang-kadang kita sharing, coba gini deh, tidurnya tengkurap pakai bantal proning, oh gimana sih ya, jadi itu membuat kita semakin semangat untuk sembuh. Beda kalau kita udah sakit, kita diem, terus kita nonton berita-berita yang, wah COVID-nya begini nih, sini langsung segini, mungkin down kita. Ya, ya, ya. Jadi sharing dengan teman lain itu menjadi meringankan. Iya, meringankan beban pikiran kita, Pak De. Kalau tadi yang konsultasi psikologis tadi itu loh, itu juga penting sekali ya. Bisa tuh Pak De. Waktu itu kan belum ada Pak ya, kan masih baru nih ya. Ya, saya kira itu ya. Ya, jadi kayaknya KBRI, pemerintah RI telah memberikan berbagai fasilitas ya untuk teman-teman WNI di sini, mahasiswa di sini ya, mungkin bisa lebih tolonglah itu apa tuh namanya, apa yang kita berikan itu dimanfaatkan tuh. Iya, tuh. Jangan dijual kembali. Nah, itu dia. Ya, kita tahu lah, tapi ya itu memang diadakan untuk kesehatan teman-teman semuanya. Jadi jangan dibuang atau dicampakkan atau dikemanakan gitu ya. Karena betul-betul memang penting ya. Betul. Ya. Karena apa yang kita berikan itu baru sudah kita perhitungkan Pak De. Kita konsul dengan tim medis, ya. Dan juga mungkin saya perlu ceritakan juga, KBRI itu bolak-balik tuh ke pusat, Kementerian Keuangan, berapa kali kita ditanyakan, kenapa kamu harus beli ini, kenapa harus gini, kenapa nggak ini, kenapa itu, kita memberikan penjelasan kepada pusat itu Pak. Bahkan sebelum itu untuk mendapatkan uangnya pun rumit sekali. Rumit sekali. Iya kan? Waduh, sampai kita mendapatkan uang, kemudian kita bisa belikan barangnya, kemudian kita bagikan, kemudian terakhir harus kita pertanggungjawabkan lagi. Betul. Iya kan? Iya, jadi yang ada. Nah kalau pertanggungjawaban itu misalnya nanti ini nggak tepat sasaran, nah bisa kita tidak dapat lagi nanti. Iya itu. Maka di sini tadi saya sampaikan perlu sinergi Pak De. Jadi dengan pengurus keluargaan dan seluruh mahasiswa, yuk sama-sama nih kita nih saling membantu. Jadi KBRI memberikan bantuan kepada teman-teman, nah teman-teman bantu kita nih dengan memberikan kelengkapan administrasi, tanda terima gitu kan, dan juga mengoptimalkan barang yang kita kasih. Maksudnya kan untuk dikonsumsi juga sehat ya, jangan digunakan untuk yang lain-lainnya gitu Pak De. Ya memang kalau kita mau ngomong lagi sebetulnya yang sampai tahun ini kan udah selesai kan, sudah Desember sekarang. Iya. Yang Januari belum tahu. Kita harus usaha lagi. Berjuang lagi kita. Betul. Maka itu dari yang ada kita manfaatkan. Betul. Saya kira sih begitu ya. Ya. Mudah-mudahan lah dalam 1 bulan ke depan masih tetap fit ya kita semua ya. Insya Allah. Ya. Ngomong-ngomong tentang Omikron ini ya, dan juga COVID secara umum ya, kita mesti hati-hati juga nih, jangan sampai larut diluted lah dalam sebuah persepsi publik yang salah gitu. Ya kan banyak yang bilang mafis corona fimaser. Kalau kita ikut-ikutan ya berabi juga kan? Berabi Pak De. Ya kan? Faktanya ada itu kan? Faktanya ada dan mungkin banyak. Betul. Dan yang tidak ada di sini adalah itu loh, apa tuh namanya, tracing nggak ada. Di kita masih ada tracing. Di kita nggak ada, makanya saya pikir ya kita pergi keluar ya harus pakai masker ya. Betul. Masker, bawa hand sanitizer kemanapun juga. Ya bolehlah kalau sekali foto dibuka tapi tutup lagi gitu. Apalagi ya yang praktis-praktis ya. Sering cuci tangan tuh penting sekali tuh. Ya pakai sanitizer itu, semprot-semprot. Dan jangan sering kucuk mata, masukin gini ke mulut gitu kan. Ya.
Belum ada kabar tentang Omikron yang terakhir di Mesir ya? Belum, Berita-berita nggak ada ya? Belum ada Pak De. Ya, ya, ya mudah-mudahan lah apa itu namanya tidak merebak di sini lah. Amin. Ya, ya. Tapi preventif lebih penting lah. Betul. Ya, ya. Penting. Ya. Mas, kalau teman-teman nih pada pingin kontak KBRI atau konsultasi, berapa tuh nomornya? Lupa saya. Nah, pantau aja Pak medsos KBRI Pak De. Oh gitu ya? Iya. Di dalam medsos KBRI itu lengkap. Ya. Makanya saya sampaikan juga dalam kesempatan, pada follow nggak Instagram atau medsos KBRI? Follow lah ke Instagram medsos KBRI. Jadi kita tuh selalu tim Pensosbud itu selalu proaktif, setiap ada info terbaru posting di sana. Nah, di sana kita harus bisa mengambil informasi-informasi penting gitu. Setiap hari kita posting pergerakan ya. Pergerakan COVID ya. Betul. Di Mesir. Termasuk di situ ada anunya kan, ada nomor telepon yang bisa dihubungi sekarang. Ada nomor, ada Facebook apa? Tim medis, terus hotline COVID, ada semuanya. Ya. Jadi zaman sekarang kan lebih gampang seperti itu. Tuh, dan praktis kan, ya kan? Ya, jadi ya. Oke Mas, mungkin ada ya kira-kira apa ya yang perlu disampaikan kepada teman-teman semua yang ada di sini ya. Kalau Pak Ade sih gini ya, jangan ragu-ragu untuk senantiasa berkomunikasi dengan kita, KBRI, dengan tim medis dan yang lain. Bertanya terus gitu ya, nggak apa-apa ya. Karena komunikasi itu akan menjadi jembatan untuk mengatasi keadaan, untuk kesuksesan, untuk sembuh dan lain sebagainya. Betul. Jadi selalu biasa untuk komunikasi. Komunikasi itu juga harus dengan cara yang baik. Nah, dan satu lagi Pak De, kita tuh sering terima laporan hotline COVID itu pertanyaan yang sebenarnya tidak terkait COVID. Contoh, kemarin ada yang WhatsApp kirim pesan, saya mau beli kartu handphone di mana ya? Nah, kayak gitu Pak De. Kadang-kadang ini salah kamar ini ngirimnya nih gitu. Mungkin dia beli kartu handphone untuk komunikasi dengan tim dokter. Tim dokter. Iya. Jadi semuanya sudah ada di situ. Sudah ada. Buat teman-teman semuanya ya silakanlah melihat di Instagram KBRI ya. Untuk memantau berita-berita penting gitu Pak De. Update-nya apa aja. Iya. Lainnya lagi kira-kira apa ya ke depan nih ya. Ini menjelang musim dingin. Nah, ini musim dingin nih. Trennya kan di Eropa sekarang udah mulai naik nih Pak De. Ya, di beberapa negara kan musim dingin naik nih. Naik. Ya. Akhirnya perlunya juga untuk kita itu tadi protokol kesehatan tentunya, makan makanan sehat dan bergizi ya. Ya, saya kira itu perlu kita antisipasi bersama. Betul. Ya Mas, ada lagi? Cukup Pak De. Udah ya. Oke, makasih Mas John. Kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi. Siap. Selalu Pak Ade kalau pesannya aja sehat, semangat, bermanfaat. Makasih. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.